Gini, makanya kalau ilmunya itu dangkal, wajib kita bertanya bagaimana cara menyatukan Tuhan. Itu dulu. Tapi setelah saya menjelaskan arti Tritunggal itu Anda nggak paham, nggak masuk sebenarnya. Loh, coba Anda lihat di Matius 3 nomor 16 sampai 17 ya. Di situ Yesus di Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes. Ada di langit Roh Kudus berbentuk merpati. Lalu ada terdengar suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi. Satu di surga, satu di atas langit, satu di sungai. Gimana cara menyatukan mereka? Jangan Kalau Anda klaim itu satu gitu. Begini Bang, jangan berpikir cara menyatukan Tuhan, tapi bagaimana cara menyatukan manusia dengan Tuhan. Itu Baik konsepnya. Bang, gini, kalau Anda menegur saya jangan memikirkan cara menyatukan Tuhan, kata Anda kan. Jangan Anda klaim dulu Kan Tuhan Anda satu. tadi, kalau Tuhan Anda tiga, bagaimana cara menyatukan? Ngapain? Ya silakan. Makanya gimana caranya? Enggak, ngapain Anda sibuk mengatakan bagaimana cara menyatukan Tuhan? Tuhan itu datang untuk menyatukan kembali manusia dengan Tuhan. Karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Saking tingginya tahta kesucian Tuhan, manusia nggak bisa sampai kepada Tuhan kalau ada dosa. Makanya dikatakan. Saya nggak bahas itu, Bang. Yang Anda jawabannya malah menegur saya. Jangan memikirkan cara menyatukan Tuhan. Loh, Anda sendiri yang mengklaim satu kok. Saya kan Anda bilang pertama tiga Tuhan. Bagaimana cara menyatukan Tuhan? Itulah masalah di Kristen. Tuhan nggak bisa Tuhan itu nggak bisa Tritunggal itu dijadikan satu, nggak bisa. Ya itu kan menurut Anda, menurut keyakinan kami seperti itu. Nah, jelaskanlah cara menyatukannya sama saya. Gimana cara menyatukan Tuhan? Anda mau bertanya atau mau ditanya biar kita diskusi TikTok interaktif aja gitu. Silakan. Oke, siap. Itu kan saya lihat ini tema ya, Tuhan bukan yang digantung. Betul. Ya. Apa alasannya, Bang? Baik, apa alasannya Tuhan bukan yang digantung? Berdasarkan Al-Qur'an saya, Quran surah Al-Ikhlas ayat kedua, Bang ya. Di situ berbunyi ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, Allahus Shomad. Ya, Allahus Shomad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk, gitu. Jadi Bang ya, kalau ada yang namanya Tuhannya digantung oleh ciptaannya, berarti itu bukan Tuhan pasti dah ya gitu. Boleh saya tanggapi Bang? Silakan. Baik. Tuhan yang digantung itu sebenarnya memang dia Tuhan. Oh sebenarnya tapi dia memang dia Tuhan. Ketuhanannya, dia merelakan dirinya untuk disiksa, disalibkan, bahkan sampai dia mati untuk memastikan bahwa dia itu mati ditusuk lambungnya, Bang. Baik, dari perkataan Anda itu Bang, saya agak aneh gitu. Yang digantung itu sebenarnya dia Tuhan, tapi dia melepaskan ketuhanannya. Berarti bukan Tuhan, betul? Iya. Dia harus merelakan dirinya digantung, disiksa dan disalibkan supaya genaplah apa yang dikatakan firman. Karena itu sudah berarti bukan Tuhan, Bang, itu. Itu yang saya maksud gini, saya biar paham gitu. Kalau dia melepaskan ketuhanannya, berarti dia bukan Tuhan dong? Ya ada dalilnya. Waktu sebelum dia ditangkap oleh tentara Romawi, dia berdoa kepada Allah Bapa. Sampai dikatakan bahwa dia sampai meneteskan keringat darah. Jadi waktu dia disalibkan itu, dia masih terakhir sebelum dia meninggal itu kan dia masih berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Baik. Sampai situ dulu Bang, saya mau tanggapi. Ya, okay. Berarti yang digantung di kayu salib itu bukan Tuhan? Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Wah, itu nggak ada dalilnya, kita pandang. Oh iya, karena jangan apa? mengada-ada, nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya lah ya. Gini, yang saya tanya gini aja Bang. Ya, yang saya pertanyakan, saya heran. Yang digantung di kayu salib itu Tuhan atau bukan? Dia Tuhan. Jadi Tuhan ikut terpaku dan ikut tersalib. Ya, biar digenapi. Jadi Tuhan ikut terpaku dan tersalib. Lalu berarti Tuhan ikut mati. Ya, dia harus turun ke kerajaan maut. Jadi Tuhan ikut mati. Baik, Tuhan Anda mati. Kalau Tuhan Anda itu mati, siapa yang mengatur dunia ini, alam semesta ini? Bang, dia itu kan firman yang jadi manusia.
dan dia harus menggenapi apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Oh, saya gini Bang, enggak, itu nanti pembahasan yang lain. Oke, ya. Itu pembahasan beda. Karena Yang Abang saya kan pertanyakan bilang kepada Anda gitu. Sorry, Yang sorry. saya pertanyakan. Yang saya Karena pertanyakan kepada Anda, ketika Tuhan Anda itu mati, siapa yang mengatur alam semesta ini? Ya itu kan firman yang jadi manusia, Bang. Firman yang jadi manusia. Oke, firman yang jadi manusia. Sorry, Nah, anakku ketika baik, diamankan dulu lah Bang anaknya. Oke. Ya, lanjut, Bang. Ya kalau firman itu jadi manusia, berarti yang mati itu adalah Tuhan, Tuhan yang mati yang berasal dari firman. Nah, yang saya pertanyakan, ya siapa yang mengatur alam semesta ini? Kalau Tuhan itu mati, Yang mengatur alam semesta kan ya Allah Bapa, Bang. Dia itu Allah Bapa. dikatakan begini loh, Bang. Boleh saya jelaskan sedikit? Bentar Bang, ada Allah Bapa. Allah Bapa ini siapa? Tuhan juga. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti Tuhan. Iya, kami punya tiga roh. Ada tiga Tuhan, ya gitu dong. Ya. Dari tadi ngomong kayak Tuhan Anda ada tiga dulu gitu ya. Abang nggak nanya, kan memang kita itu tiga dalam satu, yaitu adalah yang dimaksudkan Tritunggal. Oke, baik. Jadi Tuhannya satu mati, masih ada dua Tuhan cadangan. Nah, silakan kalau gitu. Oh tidak, itu dalam dimensi waktu yang berbeda. Oke, kalau dimensi waktu itu berbeda, tempat dan waktu berbeda, bagaimana cara menyatukannya tiga Tuhan tadi? Begini, coba saya jelaskan dulu ya, biar silakan. tadi nggak debat kusir sebenarnya. Jadi gini, kalau abang paham tentang Alkitab sebenarnya, abang harusnya mengerti bahwa di Yohanes 3 ayat 16 itu kan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kata Yohanes 3 ayat 16. Kenapa Tuhan berbicara seperti itu, berfirman seperti itu? Karena manusia ketika jatuh dalam dosa sejak zaman Adam dan Hawa, itu tidak ada korban yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Karena apa? Manusia sudah melakukan pelanggaran. Apa yang dilarang oleh Tuhan, itu yang dibuat oleh manusia. Makanya kalau mau dibilang ketika Hawa itu lebih dulu makan buah pengetahuan antara yang baik dan yang jahat, dia bawa kepada Adam. Makanya kita simpulkan bahwa wanita itu penyebab segala suatu masalah. Aduh, melebar itu Bang. Oke. Ya, melebar itu. Dasarnya itu. Jadi setelah baik, Bang. setelah manusia itu jatuh dalam dosa, hubungannya putus. Karena apa? Tidak ada korban yang bisa menebus, mengembalikan dosa-dosa manusia. Karena apa? Hutang harus dibayar dengan hutang, bukan berhenti hutang. Artinya apa? Ketika manusia berdosa, artinya dia berutang sama Tuhan. Baik. Untuk apa dia? Gimana caranya biar dia bisa menebus dosanya? Harus ada yang dikorbankan. Makanya dibilang, karena yang saya bilang tadi Yohanes 3 ayat 16, maka turunlah Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu anak Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Abang nggak percaya nggak apa-apa, itu iman kami. Sebentar, ya bentar kita dengarkan dulu teman-teman. Sabar ya. Setelah Yesus dilahirkan, dia mengajarkan tentang apa itu kasih, bagaimana mengasihi. Bentar, ajarannya nanti, oke? Ya. Oke, ajarannya nanti. Sampai pada kesimpulan bahwa dia disalibkan. Baik. Itulah yang saya maksud tadi, abang bilang Tuhan itu bukan yang digantung. Kan kembali ke tema nih. Oke, baik. Sekarang boleh saya tanggapi? Sebentar bang, sebenarnya belum selesai. Tapi kalau mau ditanggapi nggak apa-apa. Jangan sampai ke ajaran, karena kita belum membahas ajaran masalahnya. Oke? Oke, siap. Ya. Nah, terkait yang Anda katakan, ya, yang Anda katakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ya, saya menanyakan tadi, Tuhan Anda ada tiga, tapi kata Anda satu, keadaan yang berbeda. Saya sedikit dulu menanyakan kepada Anda, tahu bagaimana cara menyatukan Tuhan Anda dulu? Anda tahu nggak konsep ketuhanan? Ya, kalau konsep ketuhanan semua agama punya, Bang. Oke, yang saya pertanyakan kepada Anda, ketika Anda mengatakan Tuhan Anda tiga, ya, dalam keadaan yang berbeda keadaan ini bagaimana cara menyatukannya? Apakah diikat, dilem, atau kayak gimana? Silakan. Itu dulu ya, saya belum masih banyak yang perlu saya tanggapi dari narasi Anda tadi. Saya mau tanya dulu, bagaimana cara menyatukan Tuhan?
bagaimana cara menyatukan Tuhan. Sebenarnya itu tidak ada di dalil sebenarnya, tidak ada di penjelasan Nah, kita bagaimana cara menyatukan itu Bang. Tuhan. Masalahnya kalaunya tidak ada di dalilnya, kata Anda Tuhan Anda tiga tapi satu dalam keadaan Apa yang salah? berbeda. Berarti Apa bagaimana yang cara salah menyatukannya? Memangnya harus apa yang salah? Jadi harus bertanya bagaimana cara menyatukan. Dia satu, tapi Iya. ada 3 pribadi di dalam itu. Di dalam Iya satu kan, ada 3. Anda klaim dia satu tapi tiga, kan kayak gitu, 3 pribadi dalam satu hakikat. Nah, menyatukan 3 pribadi tadi supaya satu hakikat itu kayak gimana? Contoh ya, ini bisa dikatakan air minum nggak? Apa? Bisa? Ini contoh ya, saya kasih analogi sederhana. Ini Terus? bisa dikatakan air minum, bisa. Hmm. Tapi apa ini? Ini gelas kan? Oke. Ini gelas, ini sedotan. Tapi kalau saya bilang air minum, kalau kasih ini, bisa nggak dikatakan ini air minum? Bisa, air minum. Contoh sederhananya seperti itu. Itulah yang dikatakan 3 dalam 1. Enggak nyambung, Bang. Nah, Analogi Anda itu enggak nyambung. kalau soal ini ya, Karena apa? Bentar. Contoh. Iya, analogi Anda itu enggak nyambung karena sedotan, airnya dan gelasnya itu berbeda gitu. Enggak menyatu. Betul. Makanya Enggak kata menyatu saya- mereka enggak menyatu ya, enggak menyatu karena airnya di dalam botol, ada botolnya, ada sedotannya, tempatnya berbeda, enggak menyatu. Salah analogi Anda. Tapi kan Anda mengatakan bagaimana cara menyatukan. Dia nggak perlu disatukan, dia memang sudah satu, Bang, sebenarnya. Kalau dia nggak perlu disatukan, gimana Anda mengklaim dia satu? Anda bilang Tuhan Anda 3 tapi satu. Anda klaim dia satu. Yang 3 Karena tadi konsep- dijadikan karena satu kayak gimana? Karena pemahaman kami, Tuhan itu bukan berarti kalau dalam bahasa Inggrisnya Lord, itu artinya sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri. Bukan Bang. konsep Tuhan sebagai sang pencipta, itu beda lagi konsepnya. Bang, ya, kalau kita mengambil contoh ya, contoh nih ya, saya ambil 3 lidi, ya. Ya. Bagaimana saya menyatukan 3 lidi? Ya, mungkin saya sambung-sambung supaya jadi satu lidi pakai lem gitu. Itu beda. Kan gitu, itu cara menyatukannya. Cara menyatukannya. Jadi Abang- saya mau tahu cara menyatukan Tuhan Anda kayak gimana? Anda mencontohkan lidi. Lidi ya memang lidi namanya. Kalau di dalam lidi itu ada kayu, ada cat, ada Bentar. apa. Itu baru dikata. Ini Bang, yang saya maksud lidi satu lidi. Ya, saya patah Dari 3 contoh dulu. aja Anda udah salah sebenarnya. Saya patah 3 lidi itu, lalu saya mau menjadikan 3 lidi tadi supaya jadi satu batang. Itu kan bisa entah saya ikat atau saya lem, kan gitu. Jadi mereka bersatu gitu. Nah, kalau Tuhan Anda ini pakai apa? Pakai lem juga gitu. Bang, ini ada yang komen bilang kayak di minimart. Enggak, biarin itu, biar dia mikir. Ya. Enggak usah ke-trigger itu. Karena gini, saya memang selalu bertanya kepada orang agama seberang, kenapa mempermasalahkan Tuhan kami ada 3, sedangkan di agama seberang pun ya robnya ada 2 kan? Enggak ada, Rob, ada 2 di tempat saya. Nanti Tapi kita Anda menyeberang ya. waktu diwawancara Nah, STV, sabar, nanti kita bahas itu, oke? Biar satu-satu. enggak. Kita bahas. Nah, Anda mau bahas yang mana dulu? Tadi setelah Anda mau kami bahas punya Islam tiga atau Tuhan. bentar? Sedangkan Tadi di saya STV dengarkan kan Anda mengakui bahwa ya. Muhammad itu roh. Ketika saya Anda menyampaikan, saya dengarkan tadi. Makanya saya bertanya atas narasi Anda. Kalau Anda mau mempertanyakan Islam, ya silakan gitu. Jangan dicampur-campur kayak gado-gado gitu ya. Kayak gitu. Nah, Kalau itu iya, artinya gini, kita bahas satu-satu. Silakan Anda bahas Islam, saya akan jawab semuanya ya. Biar tidak Kenapa jadi ketika saya gado-gado. bertanya, Anda mengatakan kita bahas satu-satu. Ketika Anda bertanya, dari tadi saya menjawab loh. Gini, set. Dan ketika saya bertanya, Anda seperti orang Iya, kebingungan. bukankah tadi Kenapa, Pak? saya mendengarkan apa yang Anda sampaikan? Ada saya potong penjelasan doktrin Kristen Anda. Iya. Nggak ada kan? Iya. Makanya itulah yang saya pertanyakan. Nggak ada hubungannya Tapi dengan Anda Islam. mencontohkan Kan gitu. Tunggal dengan itu sebenarnya itu ilmu yang dangkal sebenarnya loh. Gini, makanya kalau ilmunya itu dangkal, wajib kita bertanya bagaimana cara menyatukan Tuhan. Itu dulu. Tapi setelah saya menjelaskan arti Tritunggal itu Anda nggak paham, nggak masuk sebenarnya. Loh, coba Anda lihat di Matius 3 nomor 16 sampai 17 ya. Di situ Yesus di Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes. Ada di langit Roh Kudus berbentuk merpati. Lalu ada terdengar suara dari surga.
Inilah anak yang kukasihi. Satu di surga, Kepadanya lah aku satu di atas langit, satu di sungai. Gimana cara menyatukan mereka? Jangan Kalau berpikir Anda klaim bahwa- itu satu gitu. Begini Bang, jangan berpikir cara menyatukan Tuhan, tapi bagaimana cara menyatukan manusia dengan Tuhan. Itu Baik konsepnya. Bang, gini, Sebentar, kalau jangan potong. Anda menegur Jangan saya, potong dulu. jangan potong memikirkan dulu. cara menyatukan Tuhan, kata Anda kan. Jangan Anda klaim dulu Kan Tuhan Anda Anda bertanya satu. tadi, kalau Tuhan Anda tiga, bagaimana cara menyatukan? Ngapain? Ya lu silakan, terus menyatukan silakan, Tuhan? silakan. Makanya, gimana caranya? Enggak, ngapain Anda sibuk mengatakan bagaimana cara menyatukan Tuhan? Tuhan itu datang untuk menyatukan kembali manusia dengan Tuhan. Karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Saking tingginya tahta kesucian Tuhan, manusia nggak bisa sampai kepada Tuhan kalau ada dosa. Makanya dikatakan Saya nggak bahas itu, Bang. Yang Kok nggak bahas? Anda Saya jelaskan kok. Anda jawabannya malah menegur saya. Jangan memikirkan cara menyatukan Tuhan. Loh, Anda Iya, sendiri memang. yang mengklaim satu kok. saya kan tidak Anda bilang pertama tiga Anda bilang Tuhan. Bagaimana cara menyatukan Tuhan? Ah, itulah masalah di Kristen. Saya sudah jelaskan. Tuhan Nggak adalah bisa satu, Tuhan itu tunggal. nggak bisa Tritunggal itu dijadikan satu, nggak bisa. Ya itu kan menurut Anda, menurut keyakinan kami seperti itu. Nah, Itu kan jelaskanlah cara menyatukannya sama saya. Gimana cara menyatukan Tuhan? tidak perlu menjelaskan cara menyatukan, yang jelas bahwa Nah, nggak dia- bisa dijawab. Ya udah, kalau gitu Anda nggak perlu klaim sama saya Tuhan Anda satu, Tuhan Anda tiga gitu aja, bukan satu. Udah, ya. Karena Anda nggak bisa cara menjelaskan bagaimana cara menyatukan Tuhan Anda, nggak bisa berarti diklaim Tuhan Anda satu. Ketika saya menjelaskan, Anda mengatakan bahwa saya tidak bisa menyatukan Tuhan. Sungguh nekat yang nyata nih Abang. Gitu, Oke, nggak Abang. bisa dijelaskan. Kita debat kita. Oke, Oke, ada Ya, nggak ada bisa yang mau kamu dibahas yang lain udah itu aja. Terima kasih ya Bang. tentang Rob tadi nggak? Nggak usah. Nanti itu Nggak bagiannya Bang Edison. Oh, Edis percaya kali sama Edis kau. Percaya emang sama Edis? Boleh diturunkan? Iya, boleh saya tanya Bang, kenapa percaya dengan Edis? Oh, saya nggak saya bukan percaya dengan dia, tapi saya membenarkan apa yang dia katakan. Yang membenarkan apa yang dia katakan. Boleh saya bertanya satu hal tentang Edis sebelum Anda turun? Oke, lanjutkan. Baik, saya akan tampilkan satu video Edis dulu ya. Kamu meyakini Nih, Tuhan atau tidak? nih. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak percaya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Kamu meyakini Yesus Sekali lagi Bang ya, atau tidak? dengarkan. Begitu. Saya coba tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Tidak. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Baik, stop. Sekarang saya mau tanya, karena Anda membenarkan kata Edis. Edis ngambil di Bible, menjelaskan di dalam kitab Anda, kitab Kristen, bahwa Yesus bukan Tuhan. Apakah Anda percaya dan Anda benarkan Yesus bukan Tuhan? Kan sudah ada klarifikasinya. Konsep Tuhan, kalau ditanyakan Yesus itu Tuhan, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Ketika Iya. dia bertanya kepada muridnya, menurut kamu siapakah aku? Dan dijawab Petrus, kamu adalah Mesias. Itu bukan pengakuan Yesus, tapi pengakuan muridnya. Baik Bang, iya. Sesuai nggak yang dikatakan Edis, apakah Anda percaya Yesus bukan Tuhan? Itu aja yang saya tanya. Enggak, itu kan Anda mempertunjukkan video itu kan sudah diklarifikasi sama Edis waktu itu. Waduh, Bahwa dikatakan Yesus Apa tidak klarifikasinya? pernah mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Tidak pernah menyatakan bahwa dia itu Tuhan, tapi dia dikatakan oleh murid-muridnya bahwa dia memang di Alkitab tidak pernah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. baik. Itu kan kata Edis tadi Bang, dari kitab Anda. Yesus itu Tapi bukan itu kan sudah ada Tuhan. klarifikasi Bang, dan itu video lama kan sudah diklarifikasi. Nah, klarifikasinya seperti apa?
kata Edis, Yesus bukan Tuhan, entah apa klarifikasinya. Cuma yang saya dengar ketika saya pertanyakan kepada dia, betul Yesus bukan Tuhan? Jawabannya Bukan betul. Tuhan dalam artian pencipta. Kalau Bukan sang- Tuhan dalam yang arti sang pencipta kan? Ketika Yesus Oke. datang, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Siapa penciptanya? Yaitu Allah Bapa. Iya. Itulah yang dimaksud Edis waktu itu. Kalau saya nggak salah ingat ya, yang dia maksudkan itu Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan pencipta. Oh, Yesus bukan pencipta. Itulah Anda arti sepakat? Ya, Ya, terus? Yesus bukan pencipta, dia adalah juru selamat. Makanya dia diutus. Baik. Dia diutus. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Lah, Orang kita- itu kan kata Edis. Tunggu, Anda sangat nekat, Bang. Tadi Ya kan kayak gitu. Astaga. Kalau anda kan menjelaskan kayak gitu klarifikasinya. Berarti kita sepakat Yesus bukan Tuhan kan? Lah, kayak gimana? Jelaskan. Sekarang nanya balik. Astaga. Iya, kan kita sepakati aja berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Bang Ucup, arti Tuhan menurut Anda itu apa sih? Tuhan itu adalah Sang penguasa, sang pencipta, pemilik, pembimbing, bisa? Tuhan dalam konsep yang dalam artian sebenarnya itu bukan sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri, menghambakan diri. Berarti salah lagi, berarti Edis. Nah, kau salah lagi. Anda yang salah berpikir. Bukan, menurut Edis, Tuhan itu adalah tempat kita Jangan bilang menurut Edis. menaklukkan Jangan bilang menurut diri. Edis. Kita bahas tentang Tuhan nih. Bentar bang, yang saya pertanyakan Edis. Karena Anda bawa Edis. Gitu. Karena kata Edis bertentangan dengan yang Anda katakan. Edis mengatakan yang namanya Tuhan Rekam ya, tempat teman-teman. kita Biar berserah Bang Edis diri. lihat ya. Tag dia Edisnya tag suruh ke tempat saya ya. Saya udah tanya sama Edis. Dikasih naik karena teh Kristen. Oh kalau Edis pasti saya kasih naik. Ya, yang penting dia mau naik. Oke, saya kasih. Jadi gini aja, karena Anda menyampaikan membenarkan apa yang dikatakan Edis, berarti kita sepakat Yesus bukan Tuhan, betul? Bukan Tuhan dalam artian bukan sebagai sang pencipta loh. Waduh. Saya nggak nanya Makanya itu, kita sepakati. Berarti Yesus bukan Tuhan sesuai kata Anda dan Edis, betul? Anda membahas video Edis. Terus saya bilang, itu sudah diklarifikasi. Dan itu hanya, coba kalau video itu munculnya lengkap, yang ditanyakan itu kan Tuhan dalam artian sebagai sang pencipta. Makanya dikatakan, Salah Anda. kalau Salah. kalau Videonya bukan masalah itu. Video itu adalah 4 tahun yang lalu debat sama Bang Nandar. Mereka membahas tentang masalah status Yesus dengan Bapa. Ya. Status Yesus makanya gimana? Ditanyakan, apakah Yesus itu Tuhan? Kata Edis bukan. Ketika saya bertanya pun sama Edis, ya, apakah Yesus itu bukan Tuhan? Kata dia betul. Ya, Sepakat? kalau itu saya nggak nonton semua video. Tapi kalau menurut penjelasannya Edis, itu kan sebenarnya dia sudah klarifikasi tentang video itu. Ya, apapun klarifikasinya berarti di sini kita sepakati bahwa Yesus bukan Tuhan, betul? Enggak. Nah, enggak sepakat. dalam Katanya konsep- sepakat. Kalau dalam Katanya konsep- membenarkan kata Edis gimana sih? Pelin-pelan kau ini. Apapun gini saya Nggak udah ada terima yang klarifikasinya. Anda ngerti arti konsep Tuhan. Kata Anda, Edis udah klarifikasi lalu Anda jelaskan. Oke, sudah saya dengarkan ya klarifikasinya. Berarti kita sepakat Yesus bukan Tuhan sesuai Yesus perkataan bukan Edis. Tuhan dalam artian bukan sebagai sang pencipta. Itu klarifikasinya. Oke, Itu berarti dulu. berarti itu Arti Yesus Tuhan. bukan Tuhan, betul? Sepakat? Sungguh nekat ternyata Anda ini. Aneh Yesus katanya. bukan Kayak gimana? Jangan berbelit-belit lah. Saya cuma bertanya. Kata Edis Kita Yesus sepakat bukan dulu. Tuhan. Kita samakan Saya dulu. udah tahu Konsep klarifikasi Tuhan yang itu Anda apa sih? sampaikan. Ya, udah tahu Anda klarifikasi bagaimana samakan penjelasannya. Dulu. Kita samakan dulu. Arti Tuhan menurut Anda itu apa sih? Saya nanti berbahas Tuhan, Bang. Yang saya Kan Anda katakan, mengatakan arti yang saya tanyakan pernyataan Edis, apakah Anda benarkan? Dan kita sepakat Yesus bukan Tuhan gitu. Ya itu kan saya udah jelaskan tadi. Kalau arti Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan sebagai pencipta, ya enggak. Yang Iya, dimaksud berarti- Edis itu kan Tuhan dalam artian kepadanya kita menaklukkan diri. Roh.
Rabbil Berarti Yesus alamin. bukan Tuhan. Sepakat? Bukan Tuhan dalam artian sang pencipta. Berarti sepakat ya? Ya makanya saya tanya konsep Tuhan menurut Anda apa? Baru kita sepakat. Ya, konsep Kalau Tuhan konsep- itu bisa ya, konsep Tuhan adalah pencipta, penguasa, Ya. oke, pembimbing, oke? Kalau Anda berpendapat seperti itu berarti benar Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan, berarti kita sepakat. Itu aja yang saya tanya dari tadi. Kan Anda mengatakan, makanya saya bilang arti Tuhan menurut Anda itu apa? Kita samakan dulu. Tapi kalau Oke. arti Tuhan dalam kita apa istilahnya kepadanya kita menghambakan diri. Ya, Yesus Tuhan. Iya, berarti kitab Anda salah tulis gitu ya Bang ya. Yesus bukan Tuhan gitu ya. Ya terserah Anda lah, itu Anda menyimpulkan sendiri. Saya Iya, kan hanya mengatakan apa yang Yesus katakan, yang saya tahu, setahu saya. Iya. Gak apa-apa Bang. Ya, yang penting Anda mau menjawab dan jujur gitu. Berarti Lukas 2 nomor 11 itu salah karena Yesus itu disebut Tuhan di situ. Berarti salah tuh ya kitabnya. Iya. Ya makanya iya. saya bilang pahami dulu konsep Tuhan. Yang Gitu. Oke. Ya makanya dipahami. Udah dulu Bang, konsep saya Tuhan. saya itu aja. Saya itu aja, terima kasih atas jawaban Anda gitu. Yesus bukan Tuhan, bukan Tuhan yang sebagai pencipta. Oke, nggak apa-apa gitu. Betul. Sepakat kita. Ya. Sip. Terakhir Bang, boleh saya tanya? Oh, Anda nanya terakhir, baiklah kalau kayak gitu. Silakan. Kalau boleh. Silakan, Nah, silakan. ini- Saya udah silakan. Saya minta penjelasan Anda juga. Kan sering tuh kalau di Edis TV kan dibilang Yusuf PI aja sudah mengakui bahwa Muhammad itu roh. Tapi dia mutar-mutar ulang videonya. Enggak, gini Bang. Saya bukan bermaksud mengadu, enggak. Coba Tahu. saya minta penjelasan klarifikasi Anda tentang apa maksud Anda mengatakan bahwa Muhammad itu roh. Biar kita sama-sama paham ya, Pak. Maaf ya, Bang ya. Baik, Bang. Ya. Anda tahu nggak? Saya diskusi dengan Edis itu berapa kali? Enggak hitung tapi sering. Saya sering Baik, lihat. sering kan gitu. Tidak 1-2 kali, Bang, puluhan kali. Ya, ya. Oke. Ya. Diskusi sama Edis itu. Ketika saya membahas masalah rob, itu Ya. ada 3 kali diskusi yang durasinya, ya Bang ya, durasinya Ya. hampir 3 jam. Ya. Selama itu saya menjelaskan kosakata rob sama Edis ya tidak bisa disematkan kepada Nabi Muhammad. Langsung saya kasih dalilnya, saya kasih definisinya. Tapi Edis tetap ngotot. Sampai saya tampilkan Quran surah Ali Imran ayat 80. Tetap ngotot bahwa Nabi Muhammad itu rob, kata Edis. Saya udah bilang juga Nabi Muhammad itu tidak bisa disematkan rob dis, tapi sayyidi karena dia manusia. Rob itu hanya untuk Tuhan. Tapi kalau untuk manusia yang membimbing itu namanya sayyid gitu. Tetap Edis memaksakan Nabi Muhammad adalah Rob. Kata dia, kamu sepakat nggak dengan yang ku katakan, kata Edis. Udah dikasih dalil 3 kali dijelaskan. Daripada kagak bisa berhenti live streamingnya, ya saya akui ya bahwa Nabi Muhammad itu Rob hanya untuk Edis. Biar Edis tidak nangis seperti anak-anak yang menagih coklat gitu. Intinya Anda di hadapan Edis TV memang Anda mengakui bahwa Udah, saya kasih tahu juga sama dia. Kemarin dia ada naik ke sini, Bang, bahas Rob itu. saya nggak ikut. Iya, ada dia naik ke sini bahas Rob itu. Makanya saya kasih aja ya untuk Mudis ya, silakan. Nabi Muhammad Rob di zamannya ya, karena pemahaman kau kan Nabi Muhammad itu memimpin, artinya dia Rob ya, silakan gitu. Biar cepat gitu diskusinya habis gitu. Capek saya muter-muter aja Edisnya 3 kali di ini dijelaskan masalahnya. Oke, baik. Jadi biar saya pun nggak mendengar sebelah pihak. Ngeyel itu Bang, ngeyel dia. Dari Bang Ucup kan juga mengklarifikasi. Kalau yang saya nonton kan sebenarnya ya Bang Ucup mengakui bahwa Muhammad itu rob. Itu kan potongan, padahal videonya 3 jam lebih, 3 sesi itu. Saya menjelaskan. Nah, itu akhirnya dia tetap ngotot juga gitu. Karena Nabi arti rob itu kan artinya menguasai, menaati, membimbing kan kayak gitu. Oh, berarti Nabi Muhammad kan berkuasa saat itu membimbing umat Islam, patuh dan taat kan umat Islam katanya sama Nabi Muhammad. Berarti rob dong. Gak bisa disebut Rob kalau dia manusia. Itulah kaidahnya. Ada hadisnya. Rob itu hanya untuk Allah, tapi kalau untuk manusia gantilah Sayyidi. Itu kata Nabi kami. Tapi tetap Edis ngotot Nabi Muhammad Rob. Ya udah ya Nabi Muhammad Rob gitu ya, bagi kau. Pusing juga saya kalau kayak gitu.
Baik. Oke. Oke, thank you ya atas diskusinya. Terima kasih ya. Sama-sama. Tadi sudah diundang.